Audero jadi sorotan usai kekalahan timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan banyak cerita. Pertandingan yang digelar di Stadion Osaka, Selasa malam waktu setempat, berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan tuan rumah. Salah satu sosok yang menjadi sorotan usai laga tersebut adalah kiper utama timnas Indonesia, Emil Audero. Emil Audero, penjaga gawang naturalisasi yang kini menjadi andalan di bawah Mister Garuda, tampil sebagai starter dalam laga penting tersebut. Meski sempat diharapkan mampu tampil cemerlang dan menjadi tembok kokoh melawan gempuran Samurai Biru, kenyataan di lapangan berkata lain. 4 gol yang bersarang ke gawang Indonesia membuat publik bertanya-tanya soal performa Emil yang sebelumnya tampil cukup solid dalam laga-laga awal bersama skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert. Emil Audero Mulyadi, kiper kelahiran Mataram yang besar dan berkarir di Italia, sempat menjadi simbol kebangkitan timnas Indonesia saat resmi memilih membela merah putih. Dengan pengalaman bermain di Serie A bersama klub-klub seperti Juventus dan Sampdoria, banyak yang menilai Emil bisa menjadi elemen kunci di balik pertahanan Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert, yang dipercaya menangani timnas Indonesia sejak tahun lalu, menjadikan Emil sebagai pilihan utama sejak awal masa kepelatihannya. Dalam beberapa laga uji coba dan pertandingan kualifikasi sebelumnya, Emil memperlihatkan kualitasnya lewat penyelamatan-penyelamatan penting dan ketenangan dalam mengatur lini belakang. Namun, saat menghadapi Jepang, Emil tampak kewalahan menghadapi serangan demi serangan dari tim yang kini duduk di peringkat atas FIFA Asia. Gol-gol dari Takumi Minamino, 2 gol, Kaoru Mitoma, dan Ayase Ueda, semuanya tercipta dari kombinasi pergerakan cepat, permainan 1-2, serta kecerdasan dalam menyelesaikan peluang. Tak butuh waktu lama, sorotan terhadap Emil mulai berdatangan dari berbagai kalangan, termasuk media olahraga nasional dan pengamat sepak bola. Beberapa analis menyebut Emil kurang sigap dalam menutup ruang tembak, sementara lainnya menyoroti koordinasinya dengan lini belakang yang dianggap belum solid. Emil adalah kiper hebat, tapi pertandingan melawan Jepang menunjukkan bahwa ia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Asia Tenggara, terutama dalam aspek komunikasi dengan bek-bek muda Indonesia, ujar mantan pelatih kiper timnas Indonesia, Herman Syah, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Media Jepang juga turut menyoroti penampilan Emil, yang dinilai tidak sebaik seperti saat ia bermain di Italia. Meski begitu, sebagian besar media tersebut juga memberi apresiasi atas beberapa penyelamatan penting yang dilakukan Emil di babak pertama, termasuk ketika menepis tendangan bebas dari Ritsu Doan pada menit ke-18. Pelatih kepala Patrick Kluivert tetap memberikan dukungan penuh kepada Emil usai laga. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Kluivert menyatakan bahwa kekalahan ini bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan akibat dari ketimpangan pengalaman antara kedua tim. Kami menghadapi salah satu tim terbaik di Asia. Jepang bermain sangat cepat dan efektif. Emil sudah memberikan yang terbaik. Saya tidak menyalahkan pemain manapun. Ini adalah pelajaran penting bagi kami sebagai tim, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa Emil tetap menjadi bagian integral dari rencananya di sisa kualifikasi. Kami akan kembali berlatih, mengevaluasi penampilan, dan memperbaiki kesalahan. Emil adalah penjaga gawang berkualitas dan saya percaya padanya. Tambahnya, di media sosial, nama Emil Audero sempat menjadi trending. Tagar Emil Laut dan support Emil berseliweran di Twitter dan Instagram. Sebagian netizen mengkritik Emil karena dianggap tidak menunjukkan performa sekelas pemain Eropa, namun tak sedikit pula yang membelanya, menyebut bahwa beban berat di laga melawan Jepang seharusnya ditanggung secara kolektif. Ini bukan salah Emil saja. Pertahanan kita terlalu longgar.
Bahkan kiper kelas dunia pun akan kesulitan jika tim di depannya tidak kompak, tulis akun Garuda Pride di X. Di sisi lain, ada juga yang menyarankan agar Kluivert mulai memberi kesempatan kepada kiper-kiper muda lokal seperti Hernando Ari atau Syahrul Trisna dalam laga-laga berikutnya. Mereka dinilai punya semangat juang tinggi dan pengalaman bermain di ASEAN yang bisa berguna saat menghadapi lawan dari kawasan Asia Tenggara. Tak lama setelah pertandingan, Emil Audero akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan singkat, ia menuliskan, "Hari ini bukan hari yang mudah. Sebagai kiper, saya merasa bertanggung jawab atas hasil ini. Tapi ini adalah bagian dari proses. Kami akan bangkit, belajar, dan kembali lebih kuat. Terima kasih atas dukungannya, Garuda fans." Garuda di dadaku, unggahan itu mendapat respons positif dari banyak penggemar yang tetap memberikan semangat dan berharap Emil terus berkembang sebagai pilar penting dalam skuad Garuda. Dengan 2 laga tersisa di putaran kualifikasi ini, timnas Indonesia harus meraih hasil maksimal untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Emil Audero diprediksi masih akan dipercaya menjaga gawang, meski tekanan terhadapnya kini cukup besar. Kluivert kemungkinan akan melakukan beberapa rotasi di lini belakang agar lebih solid dan bisa mendukung Emil lebih baik. Selain itu, kerjasama dan komunikasi antar pemain menjadi fokus dalam latihan-latihan mendatang. Sebagai pemain profesional, Emil tentu menyadari bahwa tekanan adalah bagian dari sepak bola. Ia memiliki pengalaman menghadapi situasi sulit di Eropa, dan kini harus membuktikan bahwa ia juga bisa bangkit dan berjaya bersama Merah Putih. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, namun ini adalah bagian dari perjalanan panjang timnas Indonesia dalam menuju pentas dunia. Emil Audero, sebagai figur penting di skuad ini, tetap menjadi harapan bagi banyak pencinta sepak bola tanah air. Dengan dukungan yang tepat dan perbaikan menyeluruh, Garuda masih bisa terbang tinggi dan Emil bisa menjadi salah satu mesin pendorongnya. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold